Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan materi pertemuan yang lalu tentang pernyataan dan bukan pernyataan. Terus kemarin kita juga bicara tentang konjungsi, disjungsi, sama implikasi, biimplikasi. Sekarang kita lanjutkan ke materi tentang negasi atau ingkaran. Dalam negasi atau ingkaran itu dia memiliki kalimat yang dimana memiliki nilai kebenaran yang berlawanan. Dari kalimat sebelumnya. Jadi contohnya seperti ini. Kalau kita bicara A, maka nanti memiliki kebenaran benar, misalkan dia, maka lawannya, maka dia nggak terlalu merubah signifikan kalimat tadi, tapi nanti mungkin kita tambahi atau kita hilangkan dengan satu kata. Contoh seperti ini. Surabaya berada di Jawa Barat. Kalau kita pahami di sini pernyataannya dia memiliki nilai kebenaran yaitu salah. Maka kalau ini saya katakan dia pernyataan P, simbol dari negasi atau ingkaran itu adalah kayak tak terhingga. Ini simbolnya. Maka negasi P atau ingkaran P itu sama dengan kita kasih imbuhan. Jadi nanti kita beri imbuhan. Imbuhannya bisa pakai tidak atau kita pakai bukan. Kita gunakan mana yang sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Misalkan Surabaya berada di Jawa Timur, maka kita gunakan tidak. Maka nanti di sini negasi P-nya adalah Surabaya tidak berada di Jawa Barat. Kalau kalian perhatikan di sini, kalimat yang atas itu memiliki nilai kebenaran yang salah, sedangkan kalimat yang bawah itu memiliki nilai kebenaran yang benar. Maka Surabaya tidak berada di Jawa Barat, itu kan dia posisinya benar. Maka di sini negasi P-nya adalah Surabaya tidak berada di Jawa Barat. Kalau misalkan nanti ada tanda sama dengan, lawannya adalah bukan sama dengan, atau kalimat berkuantor. Kalimat berkuantor di sini itu berarti dia mengandung unsur jumlah. Bisa ada, bisa semua. Ada itu setingkat dengan sebagian, setingkat dengan beberapa. Memiliki lawan semua, seluruhnya. Ini adalah atau setiap. Kita gunakan mana yang pas atau mana yang sesuai dengan bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Misal ada sebuah pernyataan, pernyataannya saya ganti misalkan ki, di mana pernyataan ki berbunyi semua siswa SMK Darussalam belajar di rumah. Maka negasi ki-nya semua di sini, ini kan ada ini dan ini. Jadi di sini ada semua kuantornya dan kalimat ini. Semua ini kita negasikan, bisa kalian pilih ada, bisa sebagian atau beberapa. Kalau saya pilih ada, berarti ada
siswa SMK Darussalam belajar di rumah, itu saya cari negasinya, berarti siswa SMK Darussalam tidak belajar di rumah. Kalian perhatikan, semua kuantornya berubah menjadi ada siswa SMK Darussalam belajar di rumah berubah menjadi siswa SMK Darussalam tidak belajar di rumah. Begitupun nanti misalkan ada sebagian, maka di sini kalian bisa milih semua atau seluruhnya atau setiapnya. Ingat, kuantornya juga kalian negasikan. Itu untuk negasi. Negasi yang biasa tadi. Contoh yang kedua atau contoh selanjutnya, di sini saya misalkan R 7 ditambah 8, di sini lebih dari, misalkan 7x lebih dari 4, maka negasi R nya adalah 7x ditambah 8 kurang dari 4. Itu kalau misalkan dia tanda ini yang digunakan. Setelah itu kita bicara tentang converse, inverse, sama kontraposisi. Jadi nanti jalannya dia dari implikasi yang mana kita tahu jika P maka Q, maka nanti di sini ada 3 konversi, maka ketika dikonversikan dia hanya dibalik. Kalau kalian pernah dengar istilah konversi dari minyak tanah ke gas, itu hanya posisinya dibalik, dulu menggunakan minyak tanah, sekarang menggunakan gas. Maka di sini konversinya adalah jika Q maka P. Selanjutnya untuk yang inverse, kedua-duanya dinegasikan dari konsep awal ini, berarti negasi P maka negasi Q. Yang terakhir kontraposisi, berarti dia sudah dibalik dan kedua-duanya dinegasikan. Berarti di sini negasi Q, jika negasi Q maka negasi P. Kalau kalian pahami di situ ada 3, jika P maka Q, dikonversikan itu berarti di sini jika Q maka P, dibalik posisinya. Kalau inverse-nya berarti jika negasi P maka negasi Q. Dan yang terakhir, jika untuk kontraposisi, jika negasi Q maka negasi P. Contoh, kalau kalian bingung, jika Budi naik kelas, maka Budi mendapat hadiah. Kalau kalian perhatikan di situ, jika Budi naik kelas itu dia posisinya sebagai P. Sedangkan Budi mendapat hadiah itu dia posisinya sebagai Q. Kalau disuruh menentukan konversinya, berarti tinggal kita tentukan. Di sini kan Q, jika Q maka P. Berarti di sini jika saya balik Q dulu, Budi mendapat hadiah, maka Budi naik kelas. Ini kalau konvers. Sekarang kalau disuruh menentukan inverse-nya, berarti di sini jika inverse itu berarti kan posisinya dia tetap, P tetap di depan, Q tetap di belakang, tapi kedua-duanya dinegasikan. Di sini Budi naik kelas, negasinya adalah Budi tidak naik kelas. Jika Budi
tidak naik kelas, maka Budi tidak mendapat hadiah. Itu negasi dari ini kan. Budi tidak mendapat hadiah. Yang terakhir adalah kontraposisi. Berarti kalau di sini kontraposisi, dia dibalik dan kedua-duanya dinegasikan. Dibalik berarti ini posisinya sekarang di depan, tapi dia dinegasikan, maka menjadi jika Budi tidak mendapat hadiah, maka di sini juga dinegasikan karena negasi P. Budi tidak naik kelas. Itu kalau kalian perhatikan, Budi mendapat hadiah, Budi naik kelas. Berarti kan dibalik, maka di sini Ki, maka P. Kalau yang kedua inverse, Budi tidak naik kelas. Di sini kan negasi P, negasi Ki, berarti tetap posisinya cuma dia dinegasikan. Ini adalah negasi P, maka di sini Budi tidak mendapat hadiah adalah negasi Ki. Yang terakhir kontraposisi adalah dia dibalik dan kedua-duanya dinegasikan. Berarti kan Budi mendapat hadiah, itu negasinya adalah Budi tidak mendapat hadiah, itu negasi Ki. Sedangkan Budi tidak naik kelas, itu kan negasi dari ini. Berarti Budi di sini adalah negasi P. Tuh. Mungkin saya ulangi lagi sedikit tadi tentang kalimat berkuantor. Contoh yang lain, jika di sini saya kasih contoh R S, misalkan di sini beberapa siswa tidak naik kelas, maka negasi S-nya tadi saya katakan kita bagi di situ beberapa siswa, berarti beberapa itu kan lawannya apa? Bisa semua, bisa seluruh, bisa setiap. Maka saya ganti di sini misalkan seluruh siswa tidak naik kelas. Ini seluruhnya saya hilangkan aja. Siswa tidak naik kelas, maka di sini siswa. Jadi kan tidaknya saya hilangkan. Imbuhannya kalau ada tidak, berarti jangan dikasih tidak lagi, maka tidaknya kita ambil. Berarti siswa tidaknya saya ambil, jadi langsung siswa naik kelas. Itu. Ini tadi converse, inverse, kontraposisi, implikasi. Selanjutnya, kalau seumpama ada kalimat atau pernyataan majemuk, dia dinegasikan. Saya tambahi di sini. Contoh, jika dia bentuknya adalah konjungsi, misalkan jika P, konjungsi kemarin kan seperti ini, jika P dan Ki, kalau saya negasikan, maka dia menjadi negasi P, dannya berubah menjadi atau, negasi Ki. Atau di sini kalau misalkan saya rubah P atau Ki, berarti kalau saya negasikan, dia menjadi negasi P, ataunya dia berubah menjadi dan, negasi Ki. Ini yang pertama, ini yang kedua. Selanjutnya, kalau nanti ada negasi dari implikasi, jika P maka Ki saya negasikan, maka dia bukan jika maka lagi. Kalau tadi kan dan itu lawannya atau lawannya dan keduanya dinegasikan. Tapi kalau dia implikasi, maka dia menjadi P dan negasi Ki. Hati-hati, ini yang sering keluar dan sering terjadi kekeliruan.
Yang keempat, kalau seumpama dia adalah biimplikasi, misalkan di sini Q, maka dia sama dengan P dan negasi Q atau Q dan negasi P. Agak panjang. Jadi ini contohnya seperti ini. Saya kasih contoh, misalkan ST Chandra mendapat nilai 100 dan mendapat hadiah. Kalau saya negasikan, kalian perhatikan di situ. Chandra mendapat nilai 100 dan mendapat hadiah. Jika P dan negasi Q, P dan Q, maka negasi dari T-nya ini saya ganti P dan Q. P dan Q negasinya adalah negasi P atau negasi Q. Berarti Chandra mendapat nilai, itu saya negasikan. Berarti Chandra tidak mendapat nilai 100. Dan-nya saya rubah, dia berubah menjadi atau tidak mendapat hadiah. Kalau kalian perhatikan di situ, maka negasinya adalah negasi P atau dihentikan dan tidak mendapat hadiah negasi Q. Itu kalau dia kalimat atau pernyataan majmuk dinegasikan. Nanti bisa kalian perhatikan di sini tabelnya, saya kasih tanda. Misal nanti ada soal, mungkin kembali lagi ke sini sedikit. Misal nanti ada soal di sini semua, hati-hati ini sering juga keluar. Jika semua siswa naik, misalkan, jika semua siswa naik kelas, ketika dia berubah menjadi belakang, berarti tetap semuanya naik, semua siswa naik kelas misalkan. Tapi ketika dia dinegasikan, dia berubah kayak tadi, kita gunakan konsep kalimat berkuantor. Jika semua siswa naik kelas, maka negasinya adalah semua itu lawannya ada naik kelas, berarti tidak naik kelas, berarti ada siswa tidak naik kelas jika dinegasikan. Itu hati-hati, sering soal seperti itu keluar. Jadi misalkan ini, jika semua siswa naik kelas maka Budi mendapat hadiah. Ini kan dibalik kan nggak pengaruh. Tapi ketika di sini dia muncul negasi P, maka semua naik kelas tadi di sini berubah menjadi ada siswa tidak naik kelas. Itu misalkan hati-hati soal seperti itu. Begitupun nanti ketika beberapa, maka nanti lawannya adalah semua, seluruhnya, atau setiap. Itu hati-hati di soal-soal seperti itu. Setelah kita belajar tentang negasi, selanjutnya tadi kemarin pertemuan yang lalu kita sudah membahas di mana logika matematika juga membantu kita menarik kesimpulan atau kita memberi keputusan dari beberapa pernyataan. Jadi di sini saya lanjutkan ke penarikan kesimpulan. Dari penarikan kesimpulan ada yang pertama adalah modus ponens. Yang kedua adalah modus tollens. Yang ketiga adalah silogisme. Untuk modus ponens, di sini saya kasih S. Konsepnya adalah jika P
maka Q, ini pernyataan pertama. Misalkan saya buat premis, saya taruh sampingnya sini aja. Premis 1, premis 2. Ada sebuah pernyataan pertama, jika P maka Q. Ternyata di pernyataan kedua adalah P, maka di sini langsung kesimpulannya, atau sering itu konklusi itu yang sering terpakai. Maka di sini langsung Q. Jadi nggak usah ditulis lagi semuanya. Contoh, nanti contohnya saya kasih di sampingnya aja. Selanjutnya, modus tollens. Di sini premis satunya bunyinya jika P maka Q. Ternyata di premis 2 di sini adalah negasi Q. Maka kesimpulannya atau konklusinya adalah negasi P. Ini saya misalkan K langsung aja. Sedangkan silogisme itu sendiri, jika premis 1 bunyinya adalah jika P maka Q, dan premis 2 bunyinya adalah jika Q maka R, maka konklusinya adalah jika P maka R. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Saya langsung ke contoh saja. Jika ini premis 1, jika naik kelas maka mendapat hadiah. Dan kasus kedua atau pernyataan kedua atau premis kedua, di sini ada seorang siswa bernama Dedi, dia naik kelas. Berdasarkan pernyataan yang di atas, premis 1 sama premis 2, maka langsung kita buat konklusinya atau kesimpulannya. Langsung berarti Dedi langsung ini mendapat hadiah. Jadi nanti kalau kalian sebagai pimpinan atau misalkan sebagai ketua, ada seorang jika melanggar atau tidak mengerjakan tugas, maka tidak diizinkan masuk kelas. Ternyata di situ ada seorang siswa tidak mengerjakan tugas, maka dia tidak diizinkan naik atau masuk ke kelas. Itu konsepnya berdasarkan konsep modus ponens. Yang kedua, pernyataan pertama bunyinya seperti ini. Jika naik kelas maka mendapat hadiah. Premis kedua, ternyata ada sebuah siswa namanya Dedi. Dedi ternyata tidak mendapat hadiah. Dari pernyataan 1 atau premis 1 sama premis 2, maka kita buat konklusinya di sini, maka Dedi tidak naik kelas. Contoh, di sini saya jelaskan. Ini adalah P dan di sini adalah Q. Ternyata di sini adalah negasi Q. Maka kesimpulannya adalah negasi P. Sedangkan di atas ini P, ini Q. Di sini P, maka di sini adalah Q. Kalian perhatikan pola ini. Jika P maka Q, dan ada juga P, maka kesimpulannya Q. Jika P maka Q, ternyata negasi Q, maka kesimpulannya negasi P. Contoh yang ketiga. Di sini, premis satunya bunyinya adalah jika
naik kelas, maka mendapat hadiah. Premis kedua, jika mendapat hadiah maka hati senang. Coba kalian perhatikan di situ. Pertama, jika P maka Q. Pernyataan kedua, jika Q maka R. Ada baru di sini, yaitu hati senang. Maka bisa kita buat konklusinya atau kesimpulannya di sini. Berarti jika naik kelas maka hati senang. Ini konsep penarikan kesimpulan dalam logika matematika. Jadi orang nggak usah ngomong ngalor ngidul, yang penting intinya apa, maka bisa kita tahu dia ngomongnya apa. Jadi nggak ada di matematika itu langsung intinya seperti apa orang ngomong. Jadi pengambil kesimpulan juga sama, nggak syukur ada sisi pengaruh dari pengambil kesimpulannya atau subjektivitas, tapi dia harus objektif sesuai dengan konsep atau pernyataan yang diutarakan sebelumnya. Itulah penarikan kesimpulan dari logika matematika. Itu saja mungkin menurut saya sampai di sini materi tentang logika matematika. Jika memang ada yang kurang paham nanti bisa kalian tanyakan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.